Shalom bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau memberikan kami kesehatan hingga hari ini. Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Engkau mengurapi kami, sehingga firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan bersama tertulis di dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita hari ini, hidup sehat dengan mengampuni. Hidup sehat dengan mengampuni. Sampai berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada aku? Ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Petrus. Pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Dan pertanyaan ini pula lah yang menjadi pertanyaan banyak orang. Pertanyaan orang-orang Kristen sampai saat ini. Rasanya saudara-saudaraku tidak adil, dan kita akan dibuat menjadi bulan-bulanan, atau mungkin dibully atau diejek orang jika kita tidak unjuk gigi, atau jika kita tidak membalaskan ketika seseorang berbuat salah kepada kita. Rasanya tidak adil. Nah saudaraku, memang tidak mudah menjawab pertanyaan berapa kali kita harus mengampuni dalam konteks mempertahankan rasa keadilan. Jika Tuhan Yesus menjawab 70 kali 7 kali sebagai ukuran pengampunan, tentulah saudara-saudaraku hal ini pertama-tama jangan ditafsirkan sebagai hitungan jumlah atau kuantitas, namun harus ditafsirkan pada kebesaran ukuran hati, atau dalam hal kualitas. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya saudara-saudaraku, yang pertama, bahwa pengampunan itu membutuhkan kebesaran jiwa yang harus dilatih berulang-ulang. Pengampunan itu membutuhkan kebesaran jiwa yang harus dilatih berulang-ulang. Orang yang masih diintimidasi oleh kebencian dan sakit hati, dalam hal ini masih diintimidasi dalam hal hitungannya karena sudah berkali-kali membenci, berkali-kali sakit hati. Memang orang yang masih diintimidasi seperti ini, saudara-saudaraku, teramat sulit untuk mengampuni. Sebab baginya keadilan itu sama dengan pembalasan. Satu kali dia membuat sakit hati, ya maka harus dibalas juga 1 kali. Karena itu keadilan baginya. Jadi pengampunan itu membutuhkan kebesaran jiwa yang harus dilatih berulang-ulang. Lalu yang kedua, pengampunan itu pertama-tama tidaklah berdampak pada kebaikan atau keuntungan orang lain. Nah, ketika kita mengampuni orang lain, jadi bukan orang lain yang mengalami kebaikan, bukan orang lain itu yang beruntung. Namun yang beruntung itu adalah diri kita sendiri ketika kita mau melepas pengampunan.
Jadi orang yang paling diuntungkan dalam tindakan pengampunan itu adalah diri sendiri. Lalu yang ketiga, saudara-saudaraku, keadilan dan pembalasan itu haknya Tuhan. Keadilan dan pembalasan itu haknya Tuhan. Nah, pada waktu orang melakukan tindakan kejahatan, tindakan menyakiti, ia sesungguhnya langsung berhadapan dengan keadilan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kata Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 19. Jadi pembalasan itu hak Tuhan. Tidak ada hak kita untuk membalaskan itu, membalaskan kejahatan orang lain kepada kita sekalipun. Itu yang ketiga, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesalahan memang tetaplah kesalahan, kejahatan tetaplah kejahatan, dan semua itu akan diperhitungkan oleh Tuhan dan akan dibalaskan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Demikian kata pemazmur dalam Mazmur 28 ayat 4. Nah, kalau kesalahan tetap kesalahan, kejahatan tetap kejahatan, maka bagian kita adalah memilih untuk menjadi sehat. Menjadi sehat artinya adalah lepaskan pengampunan itu, supaya kita sehat jasmani dan rohani. Coba kita review dulu, kita coba ingat-ingat ketika kita menyimpan rasa sakit hati, membenci orang lain. Saat itu kita sedang tidak sehat, baik secara rohani demikian juga jasmani. Jadi tidak hanya sehat rohani saja ketika kita melepas pengampunan, tetapi juga sehat jasmani. Dikatakan sehat jasmani karena ternyata menurut pengalaman saya sendiri, ketika saya memaafkan atau mengampuni orang lain, maka secara jasmani terasa lancar peredaran darah dalam tubuh itu ketika kita melepas pengampunan. Ada rasa nyaman di dalam tubuh kita. Sebaliknya, ketika kita tidak mau memaafkan atau tidak mau mengampuni, ini akan memicu terasa tersumbat peredaran darah, terasa ada gangguan dalam tubuh kita. Karena kita tak menyimpan rasa sakit hati, menyimpan rasa benci terhadap orang lain. Jadi itu sebabnya ketika kita melepas pengampunan kepada orang lain, saat itu kita berada dalam hidup sehat. Jadi sekarang Anda mau sehat atau tidak itu tergantung pada kita. Namun firman Tuhan hari ini mengajar kita, belajarlah untuk melepas pengampunan, memaafkan, karena mengampuni itu membuat kita sehat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan. Hari ini Kau mengajar kami Tuhan untuk mau melepas pengampunan, memaafkan, mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kami. Ketika kami melepaskan pengampunan, kami akan merasa lega, kami akan sehat. Biarlah kami tetap memilih hidup sehat Tuhan, dengan melepas pengampunan kepada setiap orang yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk menjadi umat-Mu yang maha pengampun, yang selalu mau melepas pengampunan, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.